Yeah, what I said, we want to achieve the World Cup, and I think Coach Indra mentioned that a lot and a lot times. Tunjukkan oleh Indra Syafri ke timnas U20 itu bukan filosofinya sepak bola menyerang. Semua tahu kalau Indonesia kini tengah berusaha untuk menapaki level yang lebih tinggi. Dan selain timnas senior, timnas kelompok umur pun juga sejatinya wajib diperhatikan. Karena suka tak suka talenta yang ada sekarang levelnya beneran masih kurang untuk bersaing di level top Asia. Hal itu tergambar jelas dari apa yang terjadi dengan timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri yang padahal udah diberi support apapun oleh PSSI dengan melakoni sejuta TC, tapi hasilnya ya begitulah. Ya, kenyataannya setelah di laga pertama dihajar Iran 3-0 kemarin, di laga kedua yang bisa dibilang laga hidup mati, tim Garuda Nusantara kembali kalah atas Uzbekistan dengan skor 3-1. Dan yang bikin miris adalah cara kebobolan dari Indonesia yang seolah mengingatkan kita pada masalah klasik, yaitu soal mengantisipasi bola silang. Lebih lanjut soal hasil ini, skuad besutan Indra Syafri jelas auto tersingkir dari perebutan tempat untuk melaju ke Piala Dunia U20 yang telah dicanangkan. Mau ngarep sama laga lawan Yaman? Ya udah nggak mungkin, karena Chance Revan dan kawan-kawan juga nggak bakal bisa nyali poin Iran dan Uzbekistan di papan klasemen. Yap, tersingkirnya Indonesia dari ajang kelas Asia ini juga disusul kegagalan Thailand U20 yang mengalami kekalahan di 2 pertandingan awal melawan Jepang dan Korea Selatan. Tapi persamaan dari kedua tim yang dilibat di 2 laga awal ini nyatanya memunculkan sikap yang berbeda dari kedua pelatih, di mana pelatih Thailand U20 Emerson Pereira tetap menyerukan kemenangan di partai terakhir meski tidak akan mempengaruhi apapun. Pereira bahkan mengaku telah menganalisis lawan agar taktiknya berjalan baik dan tidak melakukan kesalahan seperti sebelumnya. Ia merasa bahwa laga demi laga di Piala Asia U20 menyangkut soal harga diri bangsa dan juga kehormatan skuadnya. Pertandingan terakhir kami melawan Suriah. Kami harus bermain untuk diri sendiri demi kehormatan dan keluarga. Kami harus berjuang. Ini menjadi pertandingan terakhir kami. Ucap Emerson Pereira dikutip dari Sohavien. Nah, sikap pelatih Thailand U20 tersebut justru berbanding terbalik dengan Indra Syafri usai timnas Indonesia U20 resmi tersingkir. Usai Garuda Nusantara dipastikan tak bisa lolos karena kalah atas Uzbekistan, Indra Syafri masih belum mengeluarkan pernyataan resmi, di mana hanya ada 2 pemain timnas Indonesia U20 yakni Doni Tripamungkas dan Iqbal Gwijangge yang memberikan tanggapan terkait hasil tersebut. Ya, seakan menghilang di telan bumi, Indra Syafri justru menyinggung pemainnya usai gagal di Piala Asia U20. Bagi Indra Syafri, ajang ini adalah pengalaman untuk pemain. Ia pun berharap Doni Tripamungkas dan kawan-kawan bisa berkembang setelah ini. Pertandingan di Piala Asia ini di grup ada 3 kali. Tentu bagi pemain kita tentu sangat bermanfaat sekali untuk mereka bisa mendapatkan pengalaman dan pembelajaran, kata Indra Syafri. Apa yang diungkap oleh Coach Indra ini benar-benar sama dengan respon dari Pak Erick Thohir yang juga menyebut timnas Indonesia U20 bisa menjadikan ajang Piala Asia sebagai pembelajaran. Respon itu juga lantas menjadi bulan-bulanan oleh netizen tanah air sebab seakan terjadi standar ganda dalam tubuh timnas Indonesia menilai skuad besutan Indra Syafri yang telah diberi segala hal untuk memaksimalkan timnya. Semakin anehnya lagi, pandit yang rajin mengkritik timnas Indonesia besutan Sintayong justru bungkam saat Indra Syafri gagal total di gelaran Asia ini. Yap, Bung Toel menjadi sosok yang sering melontarkan kalimat menohok sebelum Sintayong dipecat PSSI dari jabatan pelatih timnas Indonesia. Bahkan setelah pelatih asal Korea Selatan itu didepak dari kursi pelatih, Bung Toel masih menyindir STY hingga membuat netizen begitu geram. Karena ini melihat kepastian tersingkirnya Indonesia U20 dari Piala Asia U20, kok Bung Toel masih bungkam? Dia seakan diam 1000 bahasa, tidak menanggapi kegagalan Indra Syafri bersama Garuda Nusantara. Padahal biasanya dia aktif di media sosial seperti Instagram hingga YouTube untuk memberikan kritikan pedas terhadap timnas Indonesia. Tak heran juga banyak netizen tanah air yang menantikan komentar tajam dari Bung Toel setelah timnas Indonesia U20 babak belur di Piala Asia U20 ini.
Tapi di luar dari itu, kegagalan ini sendiri pada akhirnya menjadikan satu pemain begitu disorot, sebab di setiap penampilannya ia selalu berusaha perform dan bahkan menggendong rekan-rekannya. Ya, Chance Raven menjadi pemain yang begitu menonjol meski hampir nggak kebagian bola karena rekan-rekannya ya gitulah. Tapi meski demikian, jelang laga perpisahan dengan Yaman, Chance Raven enggan timnas Indonesia U20 pulang dari Cina dengan tangan kosong, sehingga ia ingin membawa Garuda Nusantara meraih kemenangan di partai terakhir ini. Ya, meski laga tersebut bisa dibilang sebagai laga hiburan bagi kedua tim karena sama-sama gagal lolos ke perempat final alias tersingkir lebih awal dari Piala Asia U20, tapi Bomber FC Dordrecht U21 itu memastikan timnas Indonesia U20 siap tampil mati-matian demi memenangkan laga hiburan tersebut. Lebih lanjut, selain bakal tampil habis-habisan, Raven sendiri juga bertekad ingin dipanggil ke tim senior besutan Patrick Kluivert di era baru ini. Chance Raven memang menjadi satu-satunya pemain timnas Indonesia U20 yang mencetak gol di Piala Asia U20 ke gawang Uzbekistan. Dan jika sang bomber naturalisasi itu kembali tampil ganas dan mencetak gol, bukan tak mungkin dia bisa dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia senior. Kemampuannya diyakini bisa membantu skuad Garuda yang dalam waktu dekat melakoni laga kontra Australia dan Bahrain pada bulan depan. Namun berkaca dari situasi yang ada, sudah seharusnya PSSI memberikan evaluasi atau bahkan ultimatum kepada Coach Indra Syafri. Selain itu, ini juga menjadi bukti kalau didikan pemain dalam negeri masih sangat sulit untuk bersaing di top level Asia. Merespon ini, Coach Justin sebagai pengamat sepak bola tanah air memprediksi bahwa kemungkinan besar PSSI akan segera memecat Indra Syafri. Coach Justin menegaskan bahwa pemecatan Indra Syafri bukan karena pelatih tersebut kualitasnya jelek. Ini semua lebih kepada perbedaan filosofi antara yang dibawa Indra Syafri dan yang sedang ingin diterapkan oleh PSSI ke timnas Indonesia. Terkait filosofi, Coach Justin memberi contoh ketika PSSI mendatangkan legenda Belanda Gerald van den Boek untuk menangani timnas Indonesia U23. Itu semua adalah langkah yang ditempuh PSSI demi menerapkan sebuah filosofi menyerang yang dinilai sesuai dengan karakter pemain timnas Indonesia saat ini. Pemecatan Coach Indra Syafri ini juga kian santer disuarakan sebab terkait pelatih pengganti. Coach Justin menyatakan bahwa PSSI memiliki beberapa opsi misalnya dengan menunjuk pelatih yang sudah ada seperti Gerald van den Boek ataupun Nova Arianto.